Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat saja dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu sebelumnya. Tetapi sebelum kita masuk pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita sekali ini akan membahas tentang memahami perkalian bentuk aljabar. Ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya kita masih menggunakan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenal sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar dan menyelesaikan operasi pada bentuk aljabar, yakni pada operasi perkalian. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita harus membuat ilustrasi gambar kebun Pak Thohir dan kebun Pak Idris, di mana di sini kita misalkan persegi panjang yang berwarna merah itu dengan kebun jeruk Pak Thohir, sedangkan persegi yang berwarna orange itu merupakan kebun apel Pak Idris. Selanjutnya kita misalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris itu sama dengan X, dan selanjutnya panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, sehingga persamaannya menjadi X plus 20, dan untuk lebarnya itu 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris, sehingga persamaannya menjadi X min 15. Kita ketahui bahwa rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Selanjutnya, untuk mencari luas kebun jeruk Pak Thohir adalah luas sama dengan panjang kali lebar, di mana panjangnya tadi itu adalah X plus 20, sedangkan lebarnya X min 15. Dari penyelesaian perkalian kedua buah bentuk persamaan ini akan menghasilkan X kuadrat min 15X plus 20X min 300. Dari mana dapatnya ini? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dari persamaan ini tadi kita selesaikan suku yang sejenis sehingga menjadi X kuadrat plus 5X min 300 satuan luas. Karena diketahui luas kebun Pak Thohir dan Pak Idris sama, maka luas kebun Pak Thohir sama dengan luas kebun Pak Idris. Tadi kita misalkan panjang sisi pada kebun Pak Thohir adalah X, dimana kan kebun Pak Thohir sama dengan persegi, sehingga untuk mencari luasnya itu adalah sisi kali sisi atau S kuadrat, karena kita misalkan dengan X tadi sehingga menjadi X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan X kuadrat plus 5X min 300. Selanjutnya kita kumpulkan suku yang sejenis, yakni X kuadrat min X kuadrat sama dengan 5X min 300. X kuadrat dikurang X kuadrat itu sama dengan 0, sama dengan 5X min 300. Nah, selanjutnya kita selesaikan untuk operasi yang ini. Min 300-nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi plus 300. Ini Bapak tukar posisinya sehingga menjadi 5X sama dengan 300. Untuk menyelesaikan selanjutnya, yakni X sama dengan 300 itu dibagikan dengan 5 sehingga hasilnya 60. Jadi luas kebun apel Pak Idris adalah X kuadrat sama dengan tadi nilai X nya 60, sehingga
60 kuadrat hasilnya 3600 satuan luas. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar itu memiliki bentuk. Ya, ini bentuknya dalam kurung X plus A dikali X plus B. Nah, berikut merupakan hasil dari perkaliannya. Nah, ini merupakan bagaimana cara kita mengkalikan dua buah persamaan. Di mana di sini langkah yang pertama kita kalikan X yang berwarna biru dikalikan dengan X berwarna hitam, sehingga menjadi X kuadrat. X yang berwarna biru dikalikan dengan B, sehingga menjadi BX. A dikalikan dengan X berwarna hitam, sehingga menjadi AX. A dikalikan dengan B, sehingga menjadi AB. Nah, selanjutnya kita selesaikan suku yang sejenis, yakni X kuadrat plus A plus B kali X plus AB. Nah, ini merupakan sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Operasi penjumlahan dan perkalian itu memiliki beberapa sifat. Untuk sifat yang pertama, ya ini adalah sifat komutatif, di mana untuk penjumlahannya A plus B sama dengan B plus A. Sedangkan untuk perkaliannya A dikali B sama dengan B kali A. Contohnya adalah 2 ditambah dengan 3 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya merupakan 5. Sedangkan untuk perkaliannya 4 dikali 6 sama dengan 6 dikali dengan 4. Hasilnya adalah 24. Untuk sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana A plus dalam kurung B plus C itu sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Sedangkan untuk perkaliannya A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Contohnya, untuk penjumlahan 4 ditambah 2 plus 3 sama dengan dalam kurung 4 plus 2 sama dengan plus 3 sama dengan 9. Selanjutnya untuk perkalian 2 dikali dalam kurung 5 kali 1 sama dengan dalam kurung 2 dikali 5 dikali 1 sama dengan 10. Nah, untuk ini kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurungnya. Baru kita kalikan atau jumlahkan pada yang di luar kurung. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan, di mana bentuknya A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B plus dalam kurung A kali C. Atau bentuk sederhananya menjadi A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Berikut merupakan ilustrasi dari sifat distributif. Untuk contohnya, ini ada 5 dikali dalam kurung 4 ditambah 3 sama dengan dalam kurung 5 dikali 4 plus dalam kurung 5 dikali 3, sehingga hasilnya menjadi 35. Nah, selanjutnya untuk contoh soal. Contoh soal yang pertama, hasil dari 3x min 2 dikali dengan 3x plus 2. Penyelesaiannya. Nah, caranya itu masih sama seperti penjelasan di sebelumnya, yakni kita kalikan 3x ini dengan 3x hingga menjadi 9x kuadrat. 3x dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 6x. Min 2 dikalikan dengan 3x sehingga menjadi min 6x. Min 2 dikalikan dengan 2 sehingga menjadi min 4. Nah, setelah kita kalikan, selanjutnya kita lakukan operasi pada suku yang sejenis, di mana suku sejenis di sini adalah 6x dan min 6x, sehingga 6x min 6x itu habis, sehingga jawabannya menjadi 9x kuadrat min 4. Untuk contoh soal yang kedua, hasil dari dalam kurung 6x min 2y dikali 6x plus 2y. Untuk penyelesaiannya itu masih sama seperti contoh soal yang pertama. Kita selesaikan
satu persatu sehingga menjadi 36x kuadrat plus 12xy min 12xy plus min 4y sehingga menjadi 36x kuadrat min 4y. Contoh soal yang ketiga, hasil dari dalam kurung AX min B dikali dalam kurung AX plus B. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya masih sama seperti contoh soal yang pertama maupun yang kedua, yakni dengan kalikan satu per satu sehingga menghasilkan A kuadrat X kuadrat plus ABX min ABX plus min B kuadrat sama dengan dalam kurung AX kuadrat min B kuadrat. Nah, di sini AX-nya itu di dalam kurung baru dikuadratkan. Artinya, kuadrat ini dipunyai oleh A dan oleh X. Itulah tadi penjelasan mengenai materi perkalian bentuk aljabar. Nanti, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.